Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, juga keduanya mudah-mudahan diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang keadaan atau kondisi kaum muslimin di zaman mereka para sahabat, ya, perihal tentang kepedulian mereka terhadap sholat, ya. Kalau kita sejajarkan dengan kondisi sekarang nggak bisa, ya, nggak sama. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga salatnya, ya. Jadi terhadap salat itu mereka semuanya memiliki perhatian yang sangat khusus. Kalau ditanya Pak, ya, punya perhatian khusus nggak masalah, Bu? Hah? Alhamdulillah. Pokoknya mau ajan berangkat gitu ya. Ya, jadi mereka para sahabat, mereka kaum muslimin di zamannya Rasulullah SAW itu teramat sangat peduli, Pak, dengan waktu-waktunya salat. Wajar kalau Allah hadirkan satu ayatnya, hafizu 'alas salati wassalatil wusta. Jadi mereka selalu menjaga salat mereka. Ya. Dalam sebuah makna hadis Rasulullah SAW telah dijelaskan, karena Rasulullah yuhaddisuna wa nuhaddisuhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kami berbicara dan kami para sahabat juga berbicara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya hadis ini mengatakan bahwasanya kalau Rasul berbicara dengan mereka para sahabat, sahabat pun ikut, ya. Artinya sama-sama saling berbicara, saling memahami, ya. Bahasa kita ngobrol kali kita saja. Lantas kemudian faidah hadaratis shalah, ya, apabila telah datang waktunya sholat, nih. Jadi pas lagi ngobrol, lagi ada dalam majelis, dengar suara kumandang azan, ya. Faidah hadaratis shalah, apabila waktu azan telah tiba, waktu sholat telah tiba, faka'annahu lam ya'rifna wa lam ya'rifhu. Jadi baginda Rasulullah SAW itu ketika waktunya sholat, ya, telah tiba, seolah-olah beliau, kata para sahabat, enggak mengenal kami, ya, dan kami pun tidak juga mengenal beliau. Jadi saking asiknya kepedulian mereka terhadap ibadah yang namanya sholat, udah masing-masing bawa diri,
Ya, waktu azan tiba, obrolan selesai, udah saling nggak kenal. Mereka peduli terhadap panggilan Allah. Kalau kita gitu nggak kira-kira? Lanjut ngopi, ya lanjut ngerokok, encus ya. Jadi ketika ini hadis pelajaran yang sangat ringan padahal, tapi konteksnya adalah sebuah kepedulian terhadap waktunya sholat. Jadi apabila datang waktu sholat, mereka dalam kondisi di sebuah majelis udah seperti gak saling kenal. Ya, kami tidak mengenal Rasul, Rasul pun seperti gak mengenal kami. Kenapa? Karena fokus kami pada ibadah sholat. Jadi kalau kita berbicara tentang makna hadis ini, ada sebuah pembelajaran penting, Pak. Nanti di yaumil kiamat, orang-orang yang lebih mengutamakan waktunya ibadah sholat, yang berangkat sebelum azan, ya, itu nampak terlihat wajahnya seperti matahari. Sampai-sampai malaikat-malaikat Allah itu bertanya, ini siapa? Wajahnya begitu terang, benderang seperti matahari. Sementara satu sisi ada cahayanya seperti cahaya bulan. Ya, habis matahari terang, bulan kan agak sedikit, ya, redup tapi damai, terangnya terang damai. Ya, ada juga yang terangnya seperti terang bintang gemintang di atas langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira kita dapat matahari, bintang apa bulan? Ya, orang model kita ya Bu ya. Ya maaf aja. Udah lagi naik nongkrong asik, dengar ibadah doa dengan suara azan, kira-kira langsung gerak gak? Ya alhamdulillah kalau hatinya sudah terpaut ya. Kita udah punya wudhu, ya tetap insya Allah ya bahasa kita nongkrong masih ada. Tetap artinya apa? Kita masih fokus dengan azagalah waktu sholatmu. Hafizu ala salawatil wassalatil wusta. Jaga pelihara sholatmu. Ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang peduli tentang waktu sholat. Ya. Udah dengar suara aja, ya udah ini panggilan dari Allah. Lebih dalam lagi, kalau kita lebih mengenal dalam satu catatan sejarah mereka para sahabat ya, semangat mereka terhadap ibadah yang namanya sholat itu luar biasa. Ya seperti diungkap dalam kitab ini, sahabat baginda Rasul Sa'id ya bin Musayyib ini dia kalau azan berkumandang itu udah ada di masjid. Ya, artinya pas sebelum azan dia udah datang ke masjid. Yang kita lihat seperti Pak Nasir nih, 15 menit sebelum waktunya azan udah datang di masjid. Ya, itu sahabat. Terus ada lagi Sufyan bin Uyainah, sama sebelum azan dia udah pada berangkat ke masjid. Janganlah kalian seperti hamba Allah yang jelek. Jelek artinya apa? Enggak peduli dengan waktunya sholat. Lebih hebat lagi sahabat Rasulullah SAW, yaitu Amir bin Abdullah. Kondisinya dia lagi sakit Pak. Suara kumandang azan maghrib telah terdengar. Ya. Kondisinya sakit, tapi dia ada di rumah. Waktu azan telah berkumandang, waktu sholat telah datang. Apa yang dia katakan? Ambillah tanganku, bawa aku ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang dekat dengan masjid nih Pak. Ya, dalam kondisi dia sakit, Amir bin Abdullah, bawa aku ke masjid. Ambil tanganku, bawa aku ke masjid. Untuk apa? Untuk ikut sholat berjamaah. Satu rakaat selesai, tiba-tiba faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajalnya datang, ya. Dan dia meninggal dunia memasuki rakaat yang kedua. Allah jadi, ya. Sebegitu hebatnya luar biasa. Sahabat mereka di zaman sahabat Rasulullah SAW, kondisi umatnya Nabi Muhammad SAW jauh sebelum kita. Pedulinya tentang waktu-waktu ibadah sholat. Lagi sakit Bu,
Ya, kalau kita model kita kayak gimana? Sakit gigi aja alasan ya. Duh, kalau sakit apa sakit gigi nggak ke masjid, banyak alasan. Ya, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kumpulnya kita dalam majelis ilmu. Ya, sedikit demi sedikit giroh kita tuh ada timbul muncul kepedulian kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di luar sana, Pak, ya Allah, ya kadang-kadang kita miris sudah. Suara kumandang udah terdengar dari masjid-masjid. Yang asik nongkrong asik aja banyak, ya nggak peduli. Ya banyak kan saudara-saudara kita yang seperti itu. Banyak. Ya bukan berarti kita sok bahasa orang lain, bukan berarti kita sok suci. Dan ini kan panggilan Allah. Kita muliakan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekedar buat giroh aja untuk kita semuanya. Lantas kemudian pembahasan kita masuk pada satu catatan meletakkan sutra, ya, pembatas di tempat sujud baik ketika menjadi imam atau pada saat sholat sendirian, ya. Sutra itu pembatas, ya. Kita udah pelajari kemarin, idza kana ahadukum yusalli, apabila salah seorang di antara kalian sholat, fala yada' ahadan, ya, janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu, yamurru baina yadayhi, ya. Terus kemudian apalagi fa'in ayyi fal yuqatil, apabila dia enggan maka doronglah, karena sesungguhnya bersamanya ada yang namanya fa'inna ma'ahul qarin, ya. Jadi ketika kita sholat, baik ketika kita jadi imam, sutranya ada di depan, teman, atau ketika kita sholat sendirian, jangan biarkan orang lain melintasi, ya, tempat sholat kita. Kalau dikasih aba-aba masih umpamanya contoh, kita udah kasih tangan, masih juga nggak paham apa maksudnya tuh, ya. Udah nggak masuk juga, dorong. Perintah nih ya dalam makna hadis ini, ya, fa in ayyi fal yuqatilhu, dorong, ya. Artinya apa? Kita memberikan satu peringatan. Kenapa? Fa inna ma'ahul qarin, karena di antara keduanya itu, ya, di antara dia itu ada yang namanya setan qarin. Jadi paham sampai sini ya. Jadi kalau ada orang yang lewat berarti dia bawa setan qarin, bukan korun, Pak, qarin. Terus selalu ngikut dia, ya. Meletakkan sutrah itu sebuah kepentingan buat kita. Makanya kalau saya sholat, jujur aja, kalau lagi umpamanya sholat di jalan gitu kan, kita cuma punya kunci motor, atau kalau bawa kacamata, udah ini aja kita jadikan sutra depan kita. Umpamanya kita sholat sendirian, udah kalau dia mau lintas biarin, karena ada sutra. Ini tugas utama untuk kita orang-orang yang sholat. Jadi ini kebiasaan mereka para salafus saleh, ya. Kalau sholat pedulinya luar biasa, ya. Saking menjaganya ibadah sholat sendiriannya pun dia letakkan sutra supaya nggak ada yang melintas. Ini juga hati-hati. Kalau sholat jamaah, sutranya ada di depan imam, ya. Ada orang yang lewat di sofa kedua, nggak apa-apa, biarin, karena kita lagi sholat berjamaah. Bukan kadang-kadang zaman saya anak-anak tuh bintang gampang ya lewat. Padahal bukan ditendang, cukup didorong. Tadi tangan nggak bisa juga dorong. Kenapa? Karena di antara itu ada yang namanya setan qarin. Yang kelima nih, kemudian yang penting, ucapkanlah takbiratul ihram dengan satu kalimat Allahu Akbar. Jadi udah niat, udah cukup, baru kemudian Allahu Akbar, ya. Nanti dikupas tentang makna daripada takbiratul ihram. Tangannya bagaimana, Pak Ustaz? Yang pertama, posisi tangan ada, ya, dengan apa di atas nih, apa sih namanya, dada, ya. Kemudian yang kedua di bawah telinga aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, penting, ya. Jadi ucapan takbiratul ihram itu harus diucapkan, jangan diem, Pak.
Ya. Ya. Jadi harus diucapkan, harus dilafadzkan, harus didawamkan. Allahu Akbar. Ya. Cukup yang mendengar telinga kita atau samping kiri kanan kita. Jadi kalimat Allahu Akbar dan takbir nggak usah satu RW dengar. Cukup Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak boleh di dalam hati. Ya. Jadi jangan diam-diaman. Nggak bisa. Kecuali baca. Ya, jangan keras-keras. Jadi jelas bahwasanya Rasulullah SAW katakan miftahus shalah tuhura. Jadi kalau kita mau salat, yang pertama harus dalam kondisi tahur, bersuci. Terus kemudian apalagi watahrimuhat takbir. Ya. Yang mengharamkannya itu adalah takbir. Ya. Sucinya, kuncinya orang sholat itu bersuci. Terus yang diharapkannya adalah ketika kita yang mengharamkannya adalah ketika kita takbir. Wa tahrimuhat takbir. Jadi yang mengharamkannya adalah takbir. Allahu Akbar. Ya. Pertama suci karena kita punya wudu. Jadi saya seringkali menyampaikan ketika takbiratul ihram itu haram hukumnya, mengingat urusan dunia. Udah Bu, ibu lagi sholat Allahu Akbar, habis diomelin suami, udah, ini lagi waktunya lupain dulu urusan dunia. Allahu Akbar, gua belum dikasih duit sama laki gua, jangan. Ya Pak, Bapak juga begitu Pak. Ya, Allahu Akbar. Kunci motor taruh di mana tadi? Haram hukumnya, ya. Jadi jelas miftahus salat tahur. Ya, kuncinya salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbir, yang mengharamkannya adalah takbir. Terus satu lagi, yang menghalalkannya apa? Dan yang menghalalkannya adalah wa tahliluhas salim. Ya, wa tahliluhat taslim. Ya, yang menghalalkannya adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat ya, assalamualaikumnya harus selesaikan, jangan sambil gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak, ya, tuntaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru nengok, balikin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi kunci sholat itu, ya, jelas yang pertama adalah bersuci. Ya. Miftahus sholat tahur. Kunci sholat itu bersuci yang pertama. Terus kemudian wa tahrimuhat takbir. Yang mengharamkannya adalah takbir. Maknanya adalah haram mengingat sesuatu ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kenapa? Karena bentuknya adalah pengagungan terhadap Tuhan. Bentuknya adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna daripada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita itu kecil. Urusan dunia itu kecil, masalah dunia itu kecil. Terus kemudian wa tahliluha taslim, yang menghalalkannya adalah salah. Nih makanya kita belajar Pak. Ini makna hadis ini sedikit tapi maknanya dalam. Lu mau sholat mesti punya wudu. Waktu sholat ketika takbiratul ihram udah nggak usah urusan dunia ingat. Ya, selesai daripada sholat kan salam, halal semuanya. Insya Allah ya. Hikmahnya apa sih? Ya. Ketika membuka salat dengan lafaz takbir ini jelas agar di hati ini datang tuh sebuah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu lagi komunikasi, lagi munajat, lagi minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya tidak sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Lantas kemudian bagaimana cara mengucapkan takbir? Ya.
kita harus paham bahwasanya takbir, ya, takbir itu ketika kita melafazkan kalimat Allahu Akbar itu namanya rukun ibadah sholat. Jadi rukun nih Pak, ya. Kalau nggak ada takbir namanya bukan sholat. Ya, sholat itu adalah sesuatu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Paham nih ya? Ya. Yang kedua, takbir diucapkan dalam keadaan berdiri. Jadi kalau ada orang yang sakit, nggak kuat, tapi masih mampu berdiri, itu wajib dia berdiri dulu karena rukun. Allahu Akbar. Nggak kuat udah duduk. Tapi ketika takbiratul ihram diusahakan berdiri. Pak Ustaz, kalau saya nggak kuat, gimana? Ya udah, jatuh rusak, keringanan. Ya. Tapi kalau dia masih kuat, usahakan berdiri dulu. Lantas kemudian ini harus diucapkan satu kalimat yang namanya Allahu Akbar. Dalam kalimat Allahu Akbar ini tidak sembarangan juga ya Pak. Nanti akan ada satu penjelasan perihal tentang kalimat Allahu Akbar nanti ya. Ada yang mengatakan Allahu Akbar, dijelas Allahu Akbar, buahnya dipanjangin. Ada nggak kayak gini? Yang ada ya, bocah yang sholat anak-anak kecil ada kayak gini. Nah, kalimat Allah panjang banget ya. Jadi berusaha supaya ini masuk niatnya. Salah benar itu. Maknanya berbeda. Jadi kalimat pertanyaan Pak, apakah Allah Maha Besar? Ya, beda maknanya. Nanti ya, paham sampai di sini Pak? Kalau lafaz Allah, Allahu Akbar, lamnya itu ya ada tanda fathah tapi tegak lurus. Dalam makharijul huruf ya, itu diajarkan kepada kita bahwasanya fathah yang bertegak dan berdiri tegak itu memiliki makna dua ketukan. Ya, kalau Bapak pernah belajar at-tamrinatu fi makharijul huruf, ya. Insya Allah paham. Pernah belajar gak Pak? Pernah ya? A-i-u ba-u an ani ana minal mu'nimai an ani-a babi-bu baba bu-ban bani-babana minal mubadi-mabi-ban bani-ba. Ini kalau orang yang pernah belajar ya, ilmu fasahah itu paham. Kalau saya waktu belajar dulu paling seneng huruf ro ri ru bar ya. Sifat huruf ro salah satunya adalah at-takdir, bergetar ya. Ya ro ri ru bar ru ron ron rona minar murni mariran roni ro, ada nadanya ya. Kalau pernah belajar alhamdulillah tuh udah langsung nyampe ke otak Pak. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah ya. Jadi antara lafaz Allahu Akbar harus bersambung ya. Harus bersambung Allahu Akbar. Allah panjang banget, mau ngapain sih? Susah banget masukin hati. Yakin pokoknya dah Allahu Akbar. Dua harakat aja ya. Jadi lafaz Allah dan Akbar harus nyambung, nggak boleh terpisah. Karena ketika kita lakukan Allahu ya, Akbarnya langsung nyambung ikut. Lantas kemudian yang kelima, huruf alif pada lafaz Allah tidak boleh dipanjangkan. Ada kan kayak gitu ya? Ya, karena bisa dipanjangkan berarti saya bilang tadi itu kalimatnya jadi beda, bukan Allah Maha Besar, tapi dimunculkan dengan kalimat satu makna, apakah Allah Maha Besar? Kan jadi salah persepsinya. Susah banget ya Mas. Ya, jadi kalimat pertanyaan ke Allah, apakah Allah Maha Besar? Allah Akbar. Udah yakin pokoknya. Bapak lagi sholat apa? Sholat maghrib, yakin. Yang Bapak lagi mau kerja ini adalah sholat maghrib. Udah nggak usah munculkan sebuah sikap was-was.
Ya, makanya diawali dengan ta'awud Pak kalau salat. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, atau a'udzubillahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bikin waswas hati kan siapa sih? Setan. Ya. Aduh, ini udah sampai belum nih? Ya. Makanya kadang-kadang buat ragu-ragu. Ya, kalau kata baginda Rasul, kalau kamu dalam keadaan ragu, apa kata baginda Rasul? Da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang ragu. Udah, pokoknya mau salat yakin, jelas. Allahu Akbar. Kemudian huruf ba pada lafaz akbar tidak boleh dipanjangkan. Tadi contohnya Allahu Akbar. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Ya maknanya berubah jadi alat musik. Ya, akbar alat musik. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Beda lagi artinya. Jadi apakah Allah maha besar? Yang bagus bagaimana Pak Irfan? Yang bagus huruf alif ya pada kalimat Allah dan akbar itu harus nyambung. Allahu Akbar. Dah, ini kunci Pak. Ini nggak gampang loh belajar ilmu ini. Ada sedikit pemahaman tingkat tinggi di sini. Kenapa? Karena fokus pertama kali kita melafalkan kalimat takbir ketika sholat Allahu Akbar. Haram memikirkan sesuatu di luar sholat. Paham sampai di sini ya? Ada nggak yang mau ditanyakan? Jadi pembelajaran kita cukup dulu sampai takbiratul ihram. Lama banget ya belajarnya. Ya udah, ikutin aja, namanya orang belajar ya Allah. Ya sabar Pak. Kita juga dari kecil dulu belajar ya sabar. Insya Allah. Ada nggak yang mau ditanyain? Iya, Pak Sarif. Mau nanya Pak Ustaz, tadi kan kita harus menyediakan sholat ya. Tapi kalau dalam majlis taklim seperti ini atau kita selesaikan dulu, baru nanti sholat. Hukumnya gimana? Oh, nggak apa-apa. Jadi ketika waktu sholat datang, sementara kita sedang pembahasan, ya. Di sana jelas Allah katakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sekarang kita lagi pembahasan yang memang harus diselesaikan. Utamakannya ilmunya dulu. Enggak ada masalah. Jangan dibikin ramai. Kecuali ini sampai jam 9 bersolat di sana saat itu. Ya, kita kan hanya sedikit, kadang 10 atau 5 menit. Mohon ridho nih ya Pak ya. Jangan jadi ada omongan jadi ini nih. Ini cakep nih pertanyaan seperti ini. Banyak pertanyaan seperti ini. Waktu sholat udah tiba Pak Ustaz. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Benar. Tapi pembahasan ini harus sampai dulu. Takutnya mutung, nggak nyambung, fatal akibatnya. Selesaikan dulu. Cukup ya? Paham ya? Hukumnya bagaimana? Nggak apa-apa. Ya. Semuanya diperbolehkan. Ya. Jadi nggak ada haram, diperbolehkan aja. Lanjutkan dulu. Selesai. Kecuali memang ketika sholat memandang aja harus berhenti. Harusnya seperti itu, berhenti. Cuman kan kita lagi di masjid, terus juga kita akan ajan. Selesaikan dulu. Ya. Ini mohon ridho nih ya, bukan berarti kita mengambil atau mencuri waktu. Cukup ya, tadi kan hanya baru sebentar. Ya mohon ridho nih ya. Cukup? Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam kesempatan malam kali ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah terus bimbing kita dengan hidayahnya dan petunjuknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.